Kabar Petang kembali hadir bersama saya Lulu Amalia. Kabarnya COVID-19 di tanah air ini sudah semakin menurun. Namun sepertinya pemerintah akan tetap memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan atau PPKM Jawa Bali hingga 6 September 2021. Terjadi tren perbaikan situasi COVID-19. Tingkat positivity rate terus menurun dalam 7 hari terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus COVID semakin membaik. Rata-rata bor nasional sudah berada di sekitar 27%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September, sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Barusan ialah penjelasan langsung dari Bapak Jokowi mengenai perpanjangan PPKM hingga 6 September 2021. Namun kabarnya ada juga sekolah yang sudah memulai tatap muka, seperti di daerah Surabaya, Jawa Timur. SMA Negeri 16 Surabaya sudah memulai tatap muka dari 30 Agustus 2021 kemarin. Seluruh siswa-siswi dari kelas 10, 11, dan 12 diberikan jadwal bergantian, sehingga setiap kelasnya tidak full 100% murid masuk. Mengapa demikian? Karena pihak sekolah masih berjaga-jaga atas penularan COVID-19, sehingga jumlah siswa yang masuk di dalam kelas dibatasi hanya 50% dari kapasitas biasanya. Dan yang kita lihat di sini, mereka menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti duduk sendiri-sendiri, memakai masker, ada juga yang memakai maskernya hingga double. Alhamdulillah kita diikuti hampir 99%. Jadi yang 1% itu kita fasilitasi di jam-jam siang, yaitu di online PJJ menggunakan Microsoft Teams dari jam 12 sampai setengah 2 dengan 5 mata pelajaran. Sedangkan yang pagi dari jam 7 sampai jam 11 karena jumlahnya itu banyak mata pelajarannya sehingga tidak bisa kalau 2 jam, jadi kita coba dengan 2 hari dalam 1 minggu menjadi 4 jam. Walaupun PPKM sudah menurun menjadi level 3, tetapi tidak semua orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah berani mengadakan tatap muka karena hampir 99% guru yang mengajar sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Begitu juga dengan 89% murid yang masuk sudah melakukan dosis pertama vaksinasi COVID-19. Untuk dosis keduanya akan dilakukan 2 September 2021. Dari liputan tadi bisa kita lihat ternyata sudah banyak warga yang melakukan vaksinasi COVID-19. Namun tidak heran, masih banyak juga yang ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Padahal, pemerintah sudah memberikan berbagai macam jenis vaksin. Berikut kita simak liputannya. Berikut ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Ada PT Bio Farma, ada AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. PT Bio Farma merupakan produksi vaksin COVID-19 dalam negeri. Bio Farma memiliki 2 jalur perdagangan vaksinasi, diantaranya bekerja sama dengan Sinovac asal Tiongkok dan mengembangkan vaksin merah putih. Universitas Oxford mengklaim vaksin yang diproduksi AstraZeneca menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada orang dewasa, bahkan pada orang tua yang beresiko tinggi terkena penyakit parah. Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan dari uji coba. Vaksin yang diproduksi Sinopharm diklaim dapat memicu respons antibodi tanpa efek samping yang serius. Moderna menyatakan kemanjuran vaksin yang diproduksinya sebesar 94,1% efektif mencegah penyakit COVID-19 yang parah. Moderna juga menyebut vaksinnya dapat menghasilkan antibodi kuat yang bertahan lama, setidaknya selama 3 bulan. Sementara Pfizer mengklaim bahwa vaksin yang dimilikinya memiliki tingkat keefektifan hingga 90%, namun vaksin ini bersifat rapuh dan cepat hancur.
Sedangkan Sinovac adalah vaksin buatan Tiongkok yang tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu. Teknologi pelemahan virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh pada virus tanpa efek samping serius. Sekian berita petang pada hari ini. Saya Lulu Amalia, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.